Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang disonansi kognitif. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muzi Fahmi Baroni, NIM G33190087. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz, NIM saya G33190004. Saya akan menjelaskan tentang teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah penjelasan tentang bagaimana kepercayaan dan perilaku mengubah sikap. Fokusnya adalah pada efek inkonsistensi di antara kognisi. Teori disonansi kognitif berkaitan dengan hubungan antara elemen kognitif, juga disebut kognisi. Sebuah elemen adalah keyakinan apapun, baik opini, sikap, atau pengetahuan tentang apapun, tentang orang lain, orang, objek, masalah, diri sendiri, dan sebagainya. Teori disonansi kognitif Leon Festinger 1962 membahas masalah perbedaan kuantitatif dan kualitatif antara orang dan ide. Tidak seperti teori keseimbangan, teori disonansi kognitif meramalkan bahwa ketika kita mengalami ketegangan psikologis atau disonansi, kita mencoba mengurangi dengan cara tertentu alih-alih menyelesaikan ketegangan secara total. Pengurangan ketegangan memiliki dimensi kuantitatif. Kita dapat mengubah sikap kita sedikit dalam jumlah sedang, banyak, atau tidak sama sekali. Ketegangan yang disebabkan oleh disonansi tumbuh dari sistem kepercayaan psikologis kita, sedangkan teori keseimbangan lebih mengandalkan inkonsistensi logis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Saisar Alvino, NIM G331190054. Di sini saya dari kelompok 3 akan menyampaikan dua materi. Yang pertama adalah 3 kemungkinan yang mungkin ada di antara dua elemen kognitif. Kemungkinan yang pertama adalah dua elemen kognitif mungkin tidak relevan satu sama lain atau tidak ada hubungannya antara satu sama lain. Sebagai contoh, keyakinan kita bahwa biaya kuliah akan meningkat tahun depan dan kita berpikir itu akan menguntungkan kita merupakan suatu kemungkinan yang sangat tidak relevan. Kemungkinan yang kedua adalah dua elemen kognitif mungkin konsonan atau konsisten satu sama lain. Mereka mungkin berkumpul bersama untuk membentuk sebuah paket. Sebagai contoh, keyakinan dan pengetahuan saya bahwa Greater Chicago merupakan penyimpanan makanan adalah badan amal yang layak. Maka saya menyumbangkan uang organisasi kepada Greater Chicago. Kemungkinan ini termasuk dalam kognisi konsonan. Kemungkinan yang ketiga adalah dua elemen kognitif mungkin disonan atau tidak konsisten dengan satu sama lain. Spesifikasi yang cermat dari relasi disonan adalah dua elemen dikatakan dalam hubungan disonan jika kebalikan dari satu elemen mengikuti dari elemen yang lain. Jadi, kita menggunakan contoh klasifikasi Festinger dari seorang perokok. Kognisi bahwa saya merokok dan kognisi bahwa merokok menyebabkan kanker merupakan kognisi yang tidak selaras satu sama lain. Dari mengetahui merokok itu menyebabkan kanker, maka saya tidak boleh merokok, tetapi saya tetap merokok. Itu termasuk dalam elemen kognisi disonan. Materi kedua yang saya akan jelaskan adalah materi disonansi. Ketika dua kognisi berada dalam hubungan disonan, orang dengan keduanya kognisi dikatakan memiliki disonansi, mengalami disonansi, atau berada dalam keadaan disonansi. Disonansi dianggap sebagai motivasi yang tidak menyenangkan negara. Orang akan ingin menghindari atau mengalami disonansi, dan jika mereka melakukannya atau menghadapi disonansi, mereka akan berusaha menguranginya. Besaran disonansi dapat bervariasi. Seseorang mungkin memiliki banyak disonansi atau lebih sedikit atau jumlah yang sedang. Karena besarnya disonansi bervariasi, demikian juga akankah tekanan untuk menguranginya. Dengan meningkatnya disonansi akan ada meningkatnya tekanan untuk menguranginya. Dengan sejumlah kecil disonansi, di sana mungkin sedikit atau tidak ada tekanan motivasi.
Perkenalkan, nama saya Faniza Isabella Syevana, NIM G331190059. Saya ingin menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya disonansi. Yang pertama, proporsi relatif konsumen dan elemen disonan. Sejauh ini, disonansi telah dibahas secara sederhana, urusan dua elemen, tetapi biasanya dua kelompok elemen terlibat. Seseorang perokok mungkin percaya di satu sisi bahwa perokok mengurangi kecemasan, membuat seseorang tampak canggih dan rasanya enak, dan di sisi lain juga percaya bahwa merokok menyebabkan kanker dan mahal. Dan yang kedua adalah mengubah pentingnya file masalah atau elemen yang terlibat. Perokok bisa mengurangi disonansi, memutuskan bahwa biaya merokok tidak terlalu penting. Mendevaluasi pentingnya kognisi disonan. Mungkin akan berpikir pengurangan itu kecemasan adalah hasil yang penting, meningkatkan pentingnya konsonan kognisi, atau mungkin memutuskan bahwa seluruh pertanyaan tentang merokok tidak benar itu penting. Perkenalkan, nama saya Ridho Jaya Akbari, G331190062. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi derajat disonansi. 1. Jumlah disonansi yang dihadapi seseorang setelah suatu pilihan sangat bergantung, terpusat pada dua faktor. Salah satunya adalah kesamaan evaluasi awal. Semakin dekat evaluasi awal dari alternatif, semakin besar disonansi. Contohnya, pilihan antara dua sweater yang hampir sama menariknya cenderung menimbulkan lebih banyak disonansi daripada pilihan di antara yang adil, menarik, dan satu sweater yang cukup tidak menarik. 2. Kepentingan relatif dari keputusan tersebut. Dengan keputusan yang lebih penting diprediksi menghasilkan lebih banyak disonansi. Contohnya, pilihan tentang apa yang akan dimakan untuk makan malam. Malam ini kemungkinan akan menimbulkan lebih sedikit disonansi daripada pilihan apa karir untuk dikejar. Perkenalkan, nama saya Siti Martina Azza, NIM G331190076. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai 4 asumsi dasar teori disonansi kognitif, yang meliputi yang pertama, manusia menginginkan konsistensi dalam keyakinan, sikap, dan perilaku. Yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Yang ketiga, disonansi adalah keadaan permusuhan yang mendorong orang untuk bertindak dengan efek yang dapat diukur. Yang keempat, disonansi memotivasi upaya untuk mencapai kesesuaian dan upaya ke arah pengurangan disonansi. Materi berikutnya yaitu konsep dan proses disonansi kognitif. Salah satunya konsep magnitude of dissonance, merupakan konsep yang mengacu pada kuantitatif jumlah disonansi yang dialami seseorang. Besaran disonansi akan tindakan jangka pendek yang mungkin diambil seseorang dan kondisi yang mungkin mereka dukung untuk dikurangi disonansi tersebut. Teori membedakan antara situasi yang menghasilkan lebih banyak disonansi dan yang menghasilkan lebih sedikit disonansi. Perkenalkan, nama saya Safira Pramudita, NIM G331190085. Di sini saya akan menjelaskan disonansi kognitif dan penyesalan membeli. Teori disonansi kognitif terkait erat dengan fenomena yang dikenal sebagai penyesalan membeli. Contohnya, seorang konsumen menghabiskan banyak uang untuk membeli TV yang layar datarnya besar, lalu beberapa minggu kemudian muncul model yang lebih baru dan lebih baik tersedia dengan harga yang lebih murah. Untuk meredakan keraguan mereka, pembeli terlibat dalam strategi pengurangan disonansi. Satu metode diketahui sebagai exposure selektif, melibatkan mencari informasi konsonan dan menghindari disonan informasi. Oke, materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi teori disonansi kognitif, terus citra diri dan budaya. Nah, teori disonansi kognitif ini itu bersifat internal. Jadi, apabila seseorang itu dihadapkan dengan rasa dilema tentang moral, maka rasa dari percaya diri, keyakinan maupun perilaku itu tidak akan dan terjadi secara tidak konsisten. Misalnya seseorang yang menganggap dirinya sendiri itu tanpa prasangka atau menertawakan
lelucon, maka orang itu dapat dikatakan disonansi kognitif. Ada komponen-komponen budaya yang juga menyebabkan disonansi. Nah, untuk orang Amerika sendiri dan orang lain dari budaya individualitis, sementara disonansi cenderung lebih termotivasi secara internal. Jadi kebanyakan orang Asia itu dan orang lain dari budaya yang lebih kolektif, disonansi cenderung lebih bersifat secara sosial termotivasi. Sementara beberapa peneliti menunjukkan bahwa orang Asia itu memiliki rasa toleransi yang lebih besar, inkonsistensi. Perkenalkan, nama saya Nita Febriana dengan NIM G331910093. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai disonansi kognitif dan penyesalan pembeli. Teori disonansi kognitif terkait erat dengan fenomena yang dikenal sebagai penyesalan pembeli. Sebagai contoh, seorang konsumen menghabiskan banyak uang untuk TV layar datar yang besar. Dalam hal ini, pembujuk akan ingin meyakinkan penerima bahwa mereka melakukan hal yang benar dan mereka tidak punya alternatif lain. Selanjutnya adalah beberapa aplikasi penelitian. Dalam studi komunikasi persuasif, setidaknya 4 bidang penelitian minat, yaitu pengambilan keputusan, pemaparan informasi secara selektif, dan diinduksi kepatuhan, serta induksi kemunafikan. Sekian materi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih.